اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita salawat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah sembuhkan segala penyakit yang ada pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa lagi untuk yang menyediakan sajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima a'taitahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silakan. Bismillah. Sambil minum kita terusin kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu alaihi. Tentulah kita harus banyak bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu, menimba pahala, menimba rahmat, menerima hikmah melalui kajian yang kita amalkan setiap malam Rabu. Kata Rasulullah, hudurukum fi majlisil ilmi afdalu min sholati alfi rakaat. Hadirnya kamu di majelis ilmu pahalanya lebih utama ketimbang sholat 1000 rakaat. Wa iyadatil marid, dan juga menziarah takziah ya. Takziah orang sakit, 1000 orang sakit. Ditambah lagi 1000 mayat yang kita antarkan. Itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang lain, kita melepaskan diri dari kewajiban menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini luar biasa. Karenanya selagi halangan tuh kecil-kecil, lawan baiklah. Dan kata Rasulullah lagi, orang yang menuntut ilmu itu ada dalam jaminan Allah dalam soal rizkinya. Jadi tidak akan ada kekurangan untuk menuntut ilmu itu biayanya. Kita sudah sampai kepada kajian tentang seputar
kepemimpinan. Kalau menurut Abaji mah bukan hanya pemimpin formal ya, pemerintahan semata, tapi segala kepemimpinan lah, termasuk juga memimpin pesantren, memimpin perusahaan, memimpin partai, memimpin apa lagi yang sifatnya memimpin, baik yang bersifat memimpin permanen atau yang temporer, barangkali menjadi pemimpin travel. Siapa tahu nanti jamaah kita ada kunjungan ke Amerika misalnya, amin. Kunjungnya apa ke Amerika? Lalu ada pimpinannya dan pimpinannya nggak adil, nah ini namanya pemimpin temporer. Apatah lagi kalau memimpin soal hukum. Kemarin kan sudah disinggung tuh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bighairi sikkin, bighairi sikkin. Orang yang diangkat menjadi hakim itu sebenarnya dia itu disembelih tanpa pisau yang tajam. Jadi artinya harusnya ada derita, maksudnya takut kalau salah memberikan tindakan hukum. Deritanya sama dengan derita orang yang disembelih tanpa pisau. Mana tuh? Pakai apa nyaman? Gergaji tuh. Disembelih gergaji. Kalau golok kan pisau sekali tajam, sebentar mati. Tapi gergaji gimana kira-kira? Dionyot-onyot begitu ya. Apalagi nyembelihnya dari belakang. Insyaallah. Man qadha bil jahli fa huwa finnar, barang siapa yang memberi hukum dengan jahil, dengan hukum jahiliyah, hati-hati ini, hukuman jahiliyah, atau pengertiannya tidak mengerti hukum, tidak mengerti pasal-pasal, tidak mengerti undang-undangnya, dia menjatuhkan hukum, atau hukumannya menyimpang dari undang-undang, dibuat-buat, karena ini orang yang bukan sekelompok kita, maka diberikan hukuman. Jaminannya fahuwa finnar, dia pasti masuk neraka ya. Jadi jangan dianggap tidak berisiko. Wa man qadha bil jur fahuwa finnar, begitu juga orang ya yang memberi hukuman dengan dosa, dengan sengaja, dengan melakukan perbuatan jahat ya. Misalnya, silakan. Juga finnar, juga masuk dalam neraka. Ini hadis Rasulullah. Wa man qadha bil adli fahariyun ayyan juwa kafafan. Tapi orang yang menghukumi dengan adil, fahariyun, dia lepas, merdeka, lepas untuk selamat, kafafan, secara sempurna, begitu. Tapi tidak terlalu menggeget begitu ya. Artinya kalau menghukumi seseorang dengan hukum jahiliyah, dengan kebodohan, neraka. Menghukumi seseorang dengan sengaja melanggar, menzolimi, neraka pasti itu. Ini kata Rasulullah. Tapi kalau menghukuminya secara adil, dia merdeka, lepas dari ancaman neraka tadi itu. Hadis ini di
dimasyhurkan oleh imam hadis, oleh 4 imam hadis. Ya, hadisnya itu bukan hadis sembarangan hadis, dimasyhurkan oleh 4 imam hadis. Ada tambahannya lagi, disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya didapat dari sahabat Rasulullah Buraidah radhiyallahu an. Ini adalah masuk hadis ahad yang sahih. Kemarin udah dijelaskan ya, hadis itu ada berapa? Ada 2. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan setidak-tidaknya oleh 10 orang. Nah, di bawah 10 orang itu hadis ahad namanya. Hadis mutawatir ini tidak boleh dikritik. Tidak boleh hadis mutawatir itu. Kedudukannya nomor 2 setelah Al-Quran. Tapi kalau hadis ahad diriwayatkan oleh di bawah orang 10. Seperti hadis ini tadi diriwayatkan oleh 4 orang. Jadi kalau hadisnya itu diriwayatkan 1 orang, itu namanya hadis gharib. Kalau diriwayatkan oleh 2 orang, itu hadis apa namanya? Ada yang diriwayatkan oleh 2 orang, ada 3 orang, dan terusnya. Di bawah 10 tetap masih hadis ahad. Hadis ahad ini ada tingkatannya. Ada yang disebut hadis sahih, ada yang disebut hadis hasan, ada yang disebut hadis dhaif. Jadi bagi 3. Dhaif juga ada 3. Ada dhaif yang ringan, ada dhaif yang jiddan, ada dhaif yang palsu. Nah, tapi kalau hadis dhaif yang ringan ini didukung dengan perawi-perawi lain yang kuat, hadis dhaif bisa naik menjadi hadis hasan. Itu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang, hadis ahad namanya. Artinya kuat. Masya Allah tuh. Apa nggak ngeri tuh? Ngeri nggak? Wabil jumlati fal bu'du minal wilayati huwal hazmu walladhi yambaghi. Simpulan ini, menjauh dari kekuasaan itu sesungguhnya suatu ketepatan, hazm. Yang paling tepat itu kita tidak ikut-ikut dalam soal kekuasaan. Insyaallah. Walladzi yambaghi, dan hal yang seharusnya begitu. Kalau kita tidak mampu. Jadi kalau kita tidak mampu untuk berkuasa, berlaku adil, lebih baik nggak usah. Nggak usah nyalon kepala desa, nggak usah nyalon kepala daerah. Ada resiko. Yang paling besar resikonya, nanti akan ada balasannya ke sana, uraiannya ke sana. Yang paling kecil resikonya kalau nggak jadi. Yang paling kecil. Duit lah habis, hati jengkel. Ternyata yang tidak milih itu tetangga kita dewe yang tidak memilih. Cuman kira-kira. Padahal bukan main waktu dia sedekahan kita yang masang tarubnya, pas kita nyalon nggak milih, sakit hati nggak kira-kira tuh? Masya Allah. Jamaah masjid jika nggak milih pula, padahal keramiknya kita yang, makanya selesai pemilihan keramiknya. Asal. Itu kan ada ceritanya. Nah, yang begitu.
Fa in buliya al-'abdu biha falya'rif ma lillahi 'alaihi fiha wa ma li ibadi. Tapi kalau kamu diberi bala, katanya, kalau ia diberi bala, seorang hamba diberi bala, diuji, dicoba dengan apa tadi? Dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan suatu kenikmatan, tapi itu ujian itu. Gitu. Tapi kita malah kalau menang bersyukur, ya tak? Nyembelih kerbau, ngundang 7 dusun Kailo, 7 dusun Kulu. Saking senangnya jadi penguasa, jadi kepala desa. Bahkan kadang-kadang syukurannya dengan maksiat lagi, dengan musik, dengan joget-joget, dengan poya-poya. Ditambah dosa baru. Dosanya apa? Yang tidak milik kita, kita tindas. Dosa baru itu. Kita tidak berlaku adil dengan yang tidak milik kita. Nerakanya 2 kali itu, insyaallah. Kalau ada yang diuji seperti itu dan berhasil, maka hendaknya dia mengenal apa saja yang diridhoi oleh Allah, ya, malillahi alaihi fiha, wa mali ibadihi. Artinya kita harus melayani apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah pada kita, dan kita harus melayani apa yang dibutuhkan oleh umat. Begitu. Jadi kalau memang kita nanti ada yang lulus, nyalon apa ini kira-kira nih, Pak Haji? Nyalon apa kira-kira? Ya, ada yang lulus nyalon jadi kades, nyalon jadi DPR, gitu ya. Gawean kita memenuhi kehendak Allah dan memenuhi tuntutan itu mestinya. Bisa nggak kira-kira? Tapi kita ini gawe yang mana dulu? Balik modal dulu katanya. Balik modal dulu. Tapi kalau memang sistemnya sekarang seperti itu, harus ada modal. Sebenarnya bagi orang yang ingin dapat ridho Allah, nggak usah pikir modal lah, karena itu namanya jihad. Orang jihad itu bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim. Kalau memang banyak modal, tapi kita bisa untuk merebut satu kekuasaan, tapi kekuasaannya ditegakkan untuk melayani umat dan memenuhi titah Allah, lakukanlah, daripada direbut oleh orang kafir. Jangan pula setelah itu nak ngitung untung. Jangan untung rugi. Untungnya apa? Ibadahnya itu untungnya, insyaallah. Summal yajtahid wa yushammir fil wafa'i bidzalika. Kemudian berijtihadlah, ya. Lalu kemudian yushammir, apa syammir itu? Bertekad, bertungkus lumus untuk memenuhi apa yang disebut malillahi alaihi wa mali ibadihi tadi. Tungkus lumus untuk memenuhi, mendapat ridho Allah dan melayani kehendak umat. Yang kata Baji kemarin tuh ada 2 tuh, ya, coba dihafal. Siapa tahu nanti ada yang arahnya ke sana. Tugas sebagai apa namanya, pemimpin itu 2. 1 himayatuddin wa islahul ummah. Coba kita sebut himayatuddin wa islahul ummah. Itu tugasnya, menjaga agama supaya eksis, agama itu supaya diamalkan, ya. Islam dijaga. Kalau orang nggak mau masuk Islam, dia tetap di agamanya, dijaga juga lah.
Gitu. Asal dia ngamalkan agamanya secara benar dan toleran. Toleran itu dalam arti pergaulan, tidak saling campur urusan ritual. Karena orang beragama itu tetap punya aturan dibandingkan tidak beragama kayak PKI. Kalau PKI nggak punya aturan, ateis. Walaupun namanya Abdul Latif, namanya itu bukan main tuh, namanya Abdul Latif. Al-Aidit, Al-Aidit itu gelar Arab, sama dengan Asyihab, Syihab, Al-Attas, Al-Aidit itu. Ya. Tapi dianya tidak punya keyakinan, tidak punya iman. Dia ateis, menolak agama. Orang tuanya waktu ngandung bersyahadat, dia muslim, lahirnya pun dikasih nama Islam. Mungkin juga dianya bersyahadat, tapi oleh karena dia tidak meyakininya, maka batal agamanya, imannya batal. Gitu. Jadi jangan, aman kita ini beriman, bisa saja iman kita jadi batal. Salah satunya iman yang batal itu kalau kita menyembah selain Allah, sujud kepada selain Allah, kemudian tidak yakin dengan yang gaib. Salah satu yang gaib itu menolak adanya kehidupan dalam kubur. Oh, di kubur itu nggak ada kehidupan. Apalagi sampai menolak kehidupan di akhirat, tidak percaya dengan di akhirat. Makanya iman kepada Allah itu tidak sah kalau tidak dibarengi dengan iman kepada akhirat. Yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Iman kepada Allah saja tapi tidak iman kepada kehidupan akhirat, batal imannya. Nah, jadi tugas kita tadi himayatuddin wa islahul ummah. Ternyata di beberapa kitab fikih, islahul ummah itu memenuhi 6 paling tidak 6 perkara pokok. Yang pertama, sandang, pangan, papan. Pangan dulu kalau ya. Nah, bahasanya kita nyebutnya sandang pangan, tapi sebenarnya pangan dulu. Pangan tuh bahasa Jawa, bahasa kitanya pakan, makan. Jadi kebutuhan makan dulu nih, bagaimana orang ini jangan sampai ada kelaparan. Makan dulu. Sudah makan, sandang, pakaian. Ayo diatur pakaiannya, jangan sembarangan walaupun jadi artis. Jangan jadi artis seolah-olah nggak salah kalau dia pakaian pakai punya adeknya. Nah, punya adeknya pakaian yang nggak cukup dasar dipakai di atas, bawahnya naik, dipakai bawah, atasnya melorot. Nah, ini coba jadi urusan negara. Jadi urusan negara supaya jangan ada pelecehan, supaya jangan ada perkosaan. Begitu rapat-rapat. Kita di pondok ini mewajibkan semua santri tidur pakai celana. Tidak cukup pakai sarung aja, pakai celana. Dikontrol oleh ketua asramanya. Walaupun sesama laki-laki, sesama perempuan, pakai celana nggak kamu? Sebab kalau nggak pakai celana lah, wallahu alam, ya dah. Jadi pakaian, aurat tutup. Kalau sudah aurat tutup, sedikit akan aman daripada gangguan-gangguan keji. Yang ketiga, rumah, papan. Tuh, itu tugas pemimpin itu. Menyediakan rumah-rumah.
Makanya kalau negara-negara yang sudah makmur, begitu lahir langsung dapat jaminan ini, dapat jaminan makan, dapat jaminan sandang, dapat jaminan rumah. Sebenarnya kita lebih dari itu kalau betul mengelola negara ini. Terapkan saja Pancasilanya secara benar tentang ketuhanan dan ajaran Tuhannya, lalu kemudian kemanusiaannya, dan berlaku adil ditambah beradab. Ngapa enggak seru negara kita ini? Lalu kemudian yang keempat, yang ketiga, persatuan. Nah, tapi kalau yang milih kita lindungi, yang tidak milih kita tindas, mana ada persatuan ini? Ini mendurhakai Pancasila ini. Guru kami di Malaysia itu nyerukan, siapa yang terpilih besok yang wajib dipidatokan pertama kali adalah rekonsiliasi, begitu, saling memaafkan, karena pemilihan itu udah dikesepakati. Kalau kita milih seseorang jangan dibenci, gitu. Kalau memang pilihannya bukan untuk merusak agama, namanya udah sepakat memilih. Nanti kalau sudah ada yang jadi, ya sudah, jangan bermusuhan. Itulah kalau menurut Abaji sebenarnya nggak cocok. Menurut Abaji ini ya, ada paket-paket tuh nggak cocok gitu. Paket presiden, wakil presiden, sini presiden, wakil presiden. Yang bagusnya buang paket ini. Siapa yang terpilih terlebih banyak jadi presiden. Yang di bawah lebih banyak wakil presiden, akan lebih aman. Tidak akan ada bakar-bakaran, tidak ada akan apa. Nah, tapi nggak tahu apa terpikir apa nggak oleh bos-bos kita di atas. Atau memang ada kehendak lain. Nah, itulah masalahnya. Nah, di pondok nih kan dipraktekkan. Ada 3 calon maju menjadi ketua OSIS. Dengan penuh ketawa, dengan penuh gembira, milih yang terbanyak jadi ketua, di bawahnya jadi yang ketiga jadi sekretaris lah, jadi bendahara. Aman tuh, jadi tidak ribut. Tapi begitu jadi sama wakilnya, yang paket yang nggak jadi diolok-olok, diejek-ejek, pengikutnya ditindas. Ini yang merusak negara. Gitu. Jadi 3 nih ya, pakan, sandang, papan, baru yang keempatnya keamanan. Kalau sudah aman, nah, tapi aman ini harus tegakkan hukum. Hukum itu, cirinya hukum, yang pertama, sanksinya lebih besar daripada pelanggarannya. Tapi kalau sanksinya lebih kecil daripada pelanggarannya, belum mencapai derajat hukum. Orang sudah memperkosa, membunuh, membakar, dihukum cuma 7 tahun misalnya. Ini gedean mananya nih? Gedean pelanggarannya apa gedean hukumnya? Gedean pelanggarannya. Apalagi dihukumnya tanpa melalui ta'zir, tidak dipertontonkan. Nah, tidak ada efeknya, efek jeraknya. Yang kedua, hukum itu kalau menurut pandangan ketuhanan yang Maha Esa, hukum agama harus standar minimal, bukan maksimal. Tapi di kita sini maksimal kan? Maksimal hukuman kurungan 15 tahun. Nah, keputusannya berapa tahun tergantung. Nah, kalau duitnya gede, kalau duitnya kecil,
Nah, cobalah tuh hukuman kata Islam, manakala merampok atau maling satu nisab. Nah, satu nisab nih duit kitanya berapa? 93 gram. Ada yang mengatakan 85 gram. Duit kitanya kurang lebih berapa? 60 juta. Potong tangannya. Nah, tangannya itu tidak dibatasi zaman Rasulullah segini. Potong. Tapi yang namanya tangan, yang mana saja? Ini bagian tangan kali. Ya, itu kesepakatan kita yang mana yang akan dipotong. Ini akan aman. Nah, kalau hukum sudah ditegakkan seperti itu, negeri jadi aman. Kalau sudah aman, perputaran ekonomi akan berkembang. Coba saja, orang tidak malas lagi cocok tanam. Nah, sehingga ubi di mana-mana. Beternak ayam nggak males karena aman. Beternak kambing nggak males. Rumah nggak perlu dikunci karena sudah aman. Subhanallah, ekonomi akan berkembang. Ini yang keempat, kemaslahatan umat. Yang kelima apa? Kesehatan. Kalau makannya sudah cukup, ya, sandangnya sudah cukup, rumahnya layak huni, kemudian ekonominya sudah cukup, orang akan sehat. Jadi kesehatan. Baru yang keenam adalah pendidikan. Makmur nih dengan 6 ini. Semua orang taat kepada agamanya, lalu kemaslahatan umat terlaksana seperti tadi. Terbayang nggak kira-kira? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita nanti diuji oleh Allah, dikasih uji coba, ternyata kita menjadi pemimpin, hendaknya berijtihad di situ dan tungkus lumus dalam memenuhi tuntutan Allah dan tuntutan umat. Wa fi iqamatihi wal amali bi min ghairi tafritin wala idha'ah. Tegakkan ya malillahi wa mali ibadihi, itu tegakkan. Kalau kita sudah memang terpilih di situ, berbuatlah amal yang tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan hak orang. Kalau ada hak orang, berikan. Jangan lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang berlebih. Nah, ini bukan hanya pemerintah saja ya, siapa saja, pembuka rumah makan, punya anak buah, apalagi industri, punya anak buah. Jangan mentang-mentang kita jadi bos, lalu kita ngebos terus. Padahal bos ini kerjanya tidak lebih banyak dibandingkan kerjanya karyawan. Gitu. Banyak orang nggak mengira tuh, seolah-olah kita nih bos harus ditaati. Padahal kerja kita tuh kecil sekali untuk menghasilkan suatu profit dalam suatu usaha. Yang banyak kerja siapa? Karyawan. Justru karyawan dapatnya dikit, bos yang banyak. Oleh karena itu tidak boleh kita berlaku semena-mena. Orang yang berjasa itu siapa coba? Orang yang berjasa, kalau menurut Abaji ini buku lagi diselesaikan bukunya. Akhlak terhadap 6 orang. Yang pertama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, dan yang kelima, akhlak kepada suami. Baru yang keenamnya kepada orang yang berjasa. Siapa yang berjasa itu? Ayo. Nah, yang berjasa ini yang pertama adalah mertua. Mertua tuh, ya, coba saja, betul. Ustaz Hasan itu lari dia ngomongnya ke mertua. Mertuanya berjasa betul itu. Anaknya yang dikandung, yang dilahirkan, yang disusui, yang disekolahkan, yang dikuliahkan,
Sudah cantik, pinter, datang dari pesuruan. Mana uangnya tadi? Langsung dia ucapkan, aku terima nikahnya dengan mas kawin. Plek aja seberapa, nggak seberapa. Betul? Anaknya yang sehebat itu diserahkan sama dia. Enak baik. Bukan hanya anaknya yang diserahkan, apanya lagi? Motornya dijokinya. Tuh ya, mertua tuh, masya Allah. Karena itu, santri, kalau kamu pengen punya rumah di Jakarta, jangan beli perumahan. Beli apa? Gadis Betawi sana, beli. Begitu dapat gadis Betawi, langsung dapat. Betul itu. Iya. Selain mertua siapa? Kan orang tua tuh 3 ya. 1 orang tua yang melahirkan kita, 2 orang tua yang melahirkan istri atau suami kita, dan yang ketiga yang mengajari kita. Itu orang tua tuh. Tapi justru yang mengajari ini justru menyelamatkan sampai ke akhirat. Orang tua menyelamatkan kita secara fisik, gitu. Kecuali orang tuanya berfungsi ganda. Nah, mertua ya seperti tadi. Guru ini yang menyelamatkan kita sampai akhirat. Oh. Yang kedua, selain mertua siapa? Istri. Jasanya bukan main itu. Karena kalaupun bertengkar, sehebat-hebatnya bertengkar, cukup sampai bertengkar bela. Jangan sampai nak ngomong cerai. Enak saja, cerai. Cerai itu apa? Kalau orang Jawa mah cerai itu selain ketan tuh beras tuh namanya cerai. Jangan ngomong-ngomong cerai lah, bertengkar lah. Karena kadang-kadang setelah bertengkar kita menyatu lagi sepertinya bulan madu lagi. Bertengkar lah sehebat-hebatnya, tapi tolong jangan nyebut-nyebut cerai. Baik perempuannya maupun laki-lakinya. Masya Allah, cobalah istri, apalagi sedang punya anak kecil, menyusuinya, ya, mengandung anak kita itu, melahirkannya. Binnya siapa? Binnya kita tuh lah. Kita tidur tuh, asari itu, sore tidur, bininya jam 10 bangun nyusui, jam 11 bangun, jam 12 bangun, menjelang fajar sasarinya yang bangun. Ya Allah, nggak tahu ngapain soal asari bangun jam menjelang fajar itu. Dialah yang paling tahu. Masya Allah. Istri itu ya. Jadi mertua, istri, siapa lagi yang paling berjasa? Pembantu yang paling dekat sama kita itu. Ya Allah, suami istri belum bangun, pembantu sudah duluan menghidupkan air, menghidupkan api, godong air. Masya Allah, kita belum mandi, nah makanan sudah siap. Jangan dimarah-marah pembantu tuh, jangan. Karyawan tuh jangan, dia dulu yang menghasilkan keuntungan buat kita. Kalau ini dimarah-marah terus, merasa dizolimi, lalu dia menyepi di satu tempat, sholat berdoa, hati-hati. Ya Allah, segalanya sudah kubuat. Aku ridho Engkau ciptakan aku seperti ini, ya Allah. Tapi sebagai manusia, ya Allah, masih saja dipersalahkan, bahkan dihinakan. Ayo coba, dibentak-bentak, diolok-olok. Aku mohon ya Allah, mending kalau doanya bagus. Kalau doanya jelek, mampuskan dia ya Allah, nauzubillah. Doanya makbul. Karyawan paling takut sebenarnya pengusaha muslim manakala karyawannya demo. Pemimpin muslim yang beriman mesti takut manakala rakyatnya berontak untuk menuntut keadilan. Tapi kalau untuk menuntut kerusakan, itu mesti dilawan. Gitu. Masya Allah, sampai ke situ ya kajian Islam tuh. Kajian Islam tuh sampai ke situ. Wala ajza
wala ajzin wala taksirin. Sebagai seorang yang punya kapasitas sebagai pemimpin, jangan pernah ada merasa tak berdaya, jangan pernah banyak alasan. Penuhi dan penuhi. Gitu. Bukan hanya gajinya yang dipenuhi itu, tapi perhatiannya. Coba, anak buah itu nggak disapa. Kalau nggak disapa, kerjanya nggak serius, tapi disapa dengan penuh lembut. Assalamualaikum, kita masuk dengan senyum. Apa kabar? Bagaimana kira-kira? Apa kesulitannya? Begitu. Tapi main tunjuk aja. Yang rugi kita. Mending kalau bertahan. Kalau nggak bertahan, dia pergi. Mau bilang apa coba? Nyapu rumah saja kita nggak bisa. Ngegerusnya masakan saja nggak bisa. Ya, mendandani sedikit itu saja nggak bisa. Gitu. Nah, membersihkan masjid. Untung ada Mang Lukman. Tuh. Coba kalau Mang Lukman dimarahi terus. Coba no kira-kira. Ini Masya Allah nikmat kita masuk WC bersih. Ya kan? Tuh, air nggak pernah macet. Ada Mang Lukman ini. Makanya tengoklah wajahnya, wajah surga dia tuh. Nah, diganjar oleh Allah sekarang itu. Untuk urusan dunianya, dia punya order rotan yang luar biasa. Tuh, subhanallah. Ya, anaknya nurut. Punya anak satu, tapi nurut anaknya. Iya. Ya, samalah seperti bapaknya barangkali begitu. Nah, dan yang paling seneng anaknya itu, seneng Abaji, seneng sama dia itu, makanannya nggak banyak, segala ditawarin nggak mau aja maunya itu. Nah, tapi lain sama emaknya mau semua. Nah, ini main-main ya. Nah, jadi ya artinya yang halal, ya kan? Fabidzalika yanju minal wa'idil wabil. Dengan seperti itu dipenuhi kehendak Allah, dilayani kehendak masyarakat, maka dia seorang pemimpin tadi itu bakal selamat dari ancaman yang membahayakan. Minal wa'idil wabil. Wa yafuzu bisawabil jazil. Dan dia akan berbahagia dengan pahala yang tidak sedikit. Kata Rasulullah SAW, pemimpin yang adil, la yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sana. Satu hari saja menjadi pemimpin yang adil, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Tuh. Jadi kalau tengok dosanya agak ngeri, tapi nyengok pahalanya asalkan berlaku adil. Tuh. Jangan berhitung soal duit yang sudah keluar. Ini kesempatan untuk berlaku sebaik-baiknya. Wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqi azkafiha min matarin arba'ina sobahan. Satu hukum yang ditegakkan di muka bumi ini, hukum yang adil ditegakkan oleh pemerintah yang adil, azkafiha min matarin arba'ina sobahan. Jauh lebih bersih, lebih mineral, lebih steril ketimbang hujan kecil selama 40 subuh. Ada kebijakan yang bagus saja tuh, akan melahirkan kemakmuran di negeri ini lebih hebat daripada hujan mengembun selama 40 subuh. Setiap subuh ada hujan ngembun, setiap subuh ada hujan ngembun. Kira-kira apa yang terjadi? Subur. Pemerintah yang adil, satu kebijakan yang adil ditegakkan, akan melahirkan baldatun thayyibatun warabun lebih daripada itu. Nah, kalau sekarang yang terjadi Semeru, apalagi Merapi, apalagi yang terjadi di apa namanya di Medan yang kemarin, apa gunung apa di Medan itu? Yang terjadi itu, yang terjadi huru-hara, yang terjadi remaja-remaja tidak membawa kebahagiaan, naik motor saja sudah nyakiti telinga,
ya, kemudian terjadi maling, terjadi narkoba. Ini apa ini? Ini pertanda bahwa ada kekeliruan dari penegakan kita berbangsa dan bernegara ini. Karena ada firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah, manakala saya mau menghancurkan suatu negara, saya akan angkat orang-orang mutraf di negeri itu. Siapa mutraf? Orang yang punya duit, orang yang dapat fasilitas dari Allah, diangkat menjadi pemimpinnya. Tapi sayang, fafasaku fiha, dan berlaku fasik, megang hukum nggak adil, megang pemerintahan zalim, ya, menjadi pemodal kelas besar makan yang kecil, menjadi orang pintar menipu orang yang bisa ditipu. Kalau ini yang terjadi, fahaqqa 'alaihil qaul, tunggu ada hentakan dari Allah. Apa itu hentakannya? Coba baca dalam tafsirnya. Tentara-tentara Allah akan digerakkan, angin akan ngamuk, air akan berontak, tanah akan longsor, wabah akan menyerang. Sekarang baru selesai COVID, apa namanya? COVID-19, datang lagi apa namanya? Ini kenapa ini? Ini bisa kenapa ini? Bagi orang yang tidak mempelajari ketuhanan yang Maha Esa lebih jauh, ini seolah-olah kiriman dari barat. Bukan, kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau Allah tidak mau nerimanya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk ini benar-benar beriman dan bertakwa di bawah pimpinan yang soleh, maka yang turun dari langit adalah keberkahan, dan yang bersumber dari bumi juga keberkahan. Bukannya yang hujan yang turun ngembun, bukan hujan bandang, ya, ngembun setiap pagi, ngembun sore, ngembun siang, sejuk. Ya Allah, begitu tuh mestinya. Ya, nah, mudah-mudahan setelah ini pemimpin kita semuanya orang yang soleh. Mudah-mudahan diantara kita ada yang jadi presiden, amin. Nah, kalau yang jadi presiden yang ada kita nanti nanya sama Abaji kan, Abaji apa yang mesti dilakukan ini? Ayo sini kita buka kitab-kitabnya. Oh, ini yang mesti dilakukan, ini yang mesti dilakukan. Rasulullah cuma 2,5 tahun membenahi negara Yasrib. Setelah 2,5 tahun, moneter Yahudi dan Nasrani bergabung dengan moneternya Nabi kita Muhammad. Begitulah, kita sudah 70 tahun begini, kenapa mungkin kitanya yang tidak mendekat kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Saya kira sebagai yang terakhir saya baca sebuah hadis, annal imam al-adil mustajabud da'wah. Imam yang adil wajib untuk diikuti ajakannya, wajib. Wa annahu la yustakhafu bihi illa munafiqun, dan tidak boleh dienteng-entengkan, diolok-olok, ya. Pemimpin yang bohong ada tuh, ya. Ketua partai yang rambutnya dikuncit-kuncit, apa itu? Mengolok-olok pimpinan Jakarta. Pemimpin yang adil tidak boleh diolok-olok begitu tuh, dan tidak akan ada orang yang ngolok-ngoloknya kecuali orang munafik. Wa annahu la yastakhifu bihi illa munafiq. Orang pemimpin yang adil itu tidak akan ada orang yang mengolok-oloknya kecuali yang mengolok-oloknya orang munafik. Wa annahu ahadus sab'atul ladzina yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Sebab pemimpin yang adil itu adalah salah satu dari 7 orang yang dijanjikan hidup di bawah naungan
yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang olok-olok, yang jelek-jelekin, itu munafik namanya. Ini sajalah kajian kita, mudah-mudahan jadi renungan. Moga-moga saja kita diberi Allah pemimpin yang adil. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada nabimu, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi, selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itulah, karena udah lewat jam 9. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang soleh ya Allah. Anak keturunan kami juga ya Allah menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ampuni kami ya Allah dari dosa-dosa yang menyebabkan kami merugi ya Allah, dosa yang menyebabkan tersendatnya rizki ya Allah, doa yang menghalangi doa kami untuk dikabulkan ya Allah, nauzubillah min zalik, doa yang kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami ya Allah kekuatan hidayah-Mu, taufik-Mu untuk menjadi hamba-Mu yang mengerti hukum yang dapat kami buat dengan keridhaan-Mu ya Allah, dengan bimbingan tuntunan utusan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami ini, negara kami ini, negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu ya Allah, pemimpin-pemimpin yang konsekuen dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah ada dalam firman-Mu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, perbekalilah kami ini, berikanlah perbekalan kepada kami untuk ibadah kepadamu ya Allah, dan untuk membela agamamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo salat dan jamaah, badan sehat hidup barokah. Tidak salat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Billahil hidayah wa taufiq wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.